印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 601-605. Di Paviliun Dupa terbakar, sudah 5 tahun sejak kelompok darah segar dari Xiao Yan dan yang lainnya terserap di sini. Paviliun Fenxiang selalu memiliki tradisi, yaitu hanya menyerap darah segar setiap 7 tahun, dan setiap 5 tahun, akan ada persaingan antara 3 kuil langit, bumi dan manusia. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk memeriksa situasi talenta dari 3 aula surga, bumi dan manusia, dan di sisi lain, untuk mempersiapkan Sekte Super 2 tahun kemudian. Lagi pula, para murid yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi Sekte Super perlu memenangkan sekte yang sama untuk meyakinkan saat ini. Jadi saat ini, para murid dari 3 aula langit, bumi, dan manusia semuanya sangat ingin meningkatkan kultivasi mereka, mencoba membuatnya di saat-saat terakhir ini. Menerobos kekuatan dan menang. Kompetisi ini dibagi menjadi kompetisi individu dan kompetisi tim. Kompetisi individu sepenuhnya merupakan panggung Anda sendiri. Di sini, Anda bebas menunjukkan semua kekuatan Anda untuk mengalahkan lawan Anda. Lagi pula, orang kuat yang bisa berdiri sendiri mungkin akan meninggalkan Paviliun Fenxiang dan menjadi objek dari banyak kompetisi. Sedangkan untuk kompetisi tim, ini lebih menguji kerja sama individu atau bahkan tim. Lagi pula, kekuatan seseorang itu terbatas, jadi dalam kompetisi tim, kekuatan seseorang tidak bisa mendominasi permainan. Hanya melalui kerja sama satu sama lain kita bisa menang. Kompetisi tim lebih menarik daripada kompetisi individu. Haha, bocah Xiao Yan itu belum kembali. Di aula orang, Mu Suzi duduk di atas tikar jerami dan perlahan berbicara dengan seorang pria berbaju hitam. Sejak Xiao Yan dan yang lainnya memasuki pegunungan gurun, hanya mereka berempat, seruling hijau, Mu Yingying, Mu Feng dan Xiao Yi, yang keluar. Xiao Yan belum kembali sejak saat itu. Setelah mereka berempat keluar, kekuatan mereka telah meroket banyak. Saya mendapat beberapa peluang di dalamnya. Pria berbaju hitam itu berkata dengan hormat. Tapi, tepat ketika Mu Suzi hendak berbicara. Ada apa? Katakan padaku. Melihat ini, Mu Suzi bertanya dengan sedikit mengental di hatinya. Aura ras alien di pegunungan gurun telah benar-benar menghilang, dan bahkan semua aura ras alien jahat di pegunungan gurun telah menghilang, dan pegunungan gurun telah tenggelam ke dasar gurun. Apakah ini Xiao Yan? Aku tidak tahu kenapa. Pria berbaju hitam itu berkata. Di pegunungan gurun, ada ras jahat dari luar alam, tetapi keberadaan guru abadi kayu gila dekat dengan wilayah keluarga Medusa, jadi bahkan sekte super kita tidak diberangkatkan dengan gegabah. Tapi menurut apa yang kamu katakan, menurutku itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Lagi pula, anak ini adalah seseorang yang tidak bermain kartu menurut akal sehat. Mu Suzi tersenyum perlahan. Tempat pertama Kaisar Hantu tidak menyombongkan diri. Tuanmu, aku di sini untuk bermain denganmu lagi. Ketika Mu Suzi sedang berbicara dengan pria berbaju hitam, sosok cantik langsung mengalir ke aula manusia. Itu adalah seorang wanita yang tampak manis, dengan rambut hitam legam yang cocok dengan pakaian pom-pom salju, seperti boneka porselen. Haha, kamu gadis datang untuk mencari Xiao Yan lagi. Mu Suzi tersenyum pada wanita itu. Turun dulu, selalu lihat di mana kamu berada, dan beritahu aku saat Xiao Yan bergerak. Mu Suzi berbisik kepada pria berbaju hitam, dan pria berbaju hitam itu mengangguk dan menghilang. Apa, tuanmu, apakah kamu baru saja berbicara dengan seseorang? Wanita itu mengarahkan jarinya ke dagunya dan melihat sekeliling. Di mana ada orang lain selain tuanmu Mu? Mu Suzi berkata dengan ramah. Nama wanita itu adalah Ling Xuan, dan dia adalah Kaisar Dou Bintang 6 tingkat menengah. Meski kekuatan Bintang 6 Dou di mid-stage ini tidak boleh diremehkan, wanita ini tetap memiliki identitas yang paling menakutkan. Orang ini adalah putri bungsu dari penguasa Istana Bumi. Penguasa Istana Bumi memiliki 2 anak perempuan. Putri tertua sudah sangat kuat, dan dia berkeliling dunia untuk mengusir hantu dan setan. Adapun putri bungsu, dia selalu mengikuti ayahnya, jadi dia yang paling disukai. Dia juga diasuh oleh saudara laki-laki dan perempuannya di Paviliun Dupa Pembakaran ini. Apakah aku salah dengar? Ling Xuan melengkungkan bibirnya dan berkata, Xiao Yan itu belum kembali. Saat berikutnya, Ling Xuan juga menyadari bahwa tidak ada orang lain di aula orang ini,
jadi dia harus mengatakannya kepada Musuzi. Hei, aku tidak tahu tentang ini. Xiao Yan dan yang lainnya keluar kali ini, dan Penatua Su yang menamainya. Melihat ini, Musuzi ingin mempermalukan dirinya sendiri, dan segera menyerahkan semua masalah kepada Tetua Su. Tuan Zu benar-benar bias. Ada begitu banyak murid luar biasa di Paviliun Fenxiang yang tidak membawa atau memberikan petunjuk, tetapi mereka harus menunjuk Xiao Yan itu. Aku tidak bisa melihat betapa kuatnya dia sama sekali. Dia cemberut sedikit dan mengeluh kepada Musuzi. Oke, leluhur kecil, meskipun kamu sekarang berada di level pertengahan bintang 6, aku punya firasat bahwa ketika Xiao Yan kembali, kekuatanmu tidak akan jauh lebih lemah dari milikmu. Musuzi langsung tertawa. Tuanmu, saya pikir Anda parsial. Apakah Anda diam-diam memberi Xiao Yan obat mujarab? Kalau tidak, ketika dia pertama kali memasuki Paviliun Fenxiang, kekuatannya hanya Dou Emperor bintang 4 yang lengkap, dan bahkan jika dia kuat, dia tidak akan jauh lebih kuat. Petik 2. Saya harap, Musuzi berkata dengan lembut, lalu perlahan berdiri dan berjalan menuju pintu aula. Tuanmu, kemana kamu pergi? Ling Xuan segera bertanya ketika dia melihat Musuzi pergi. Aku akan melihat berapa banyak orang yang ada di istana manusia kita. Lagi pula, Mu Yingying dan yang lainnya menyerah pada kompetisi individu. Jika mereka tidak memenangkan kompetisi tim, aku khawatir istana manusia kita akan berakhir, pada akhirnya lagi. Suara Musuzi setelah berbicara, dia menghilang tanpa jejak. Xiao Yan, meskipun dikabarkan bahwa kamu membunuh Kaisar Hantu Kembar, tetapi sejak kamu bergabung dengan Paviliun Fenxiang kami, kamu belum berlatih di sini dengan benar. Meskipun itu adalah arti dari Master Su, tetapi Anda pergi berlatih. Bagaimana kekuatan meningkat dalam 5 tahun bisa sebaik Paviliun Dupa Pembakaran kami, jadi saya sangat berharap untuk bermain melawan Anda sekali, sehingga saya dapat melihat apakah kamu punya gosip. Luar biasa, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Murid Ling Xuan memancarkan sedikit harapan, dan kemudian perlahan berjalan menuju pintu gelombang dan anehnya, 4 lainnya dari Paviliun Dupa Pembakaran kekuatan orang tidak lemah, tetapi mereka langsung menyerah pada persaingan individu. Mungkinkah mereka ingin menunggu Xiao Yan kembali dan berpartisipasi dalam kompetisi tim bersama? Petik 2. Tapi di antara orang-orang itu, kecuali orang-orang bernama Xiao Yi dan Mu Yingying yang menurut ayahku butuh perhatian, 2 lainnya tidak ada yang istimewa. Ling Xuan menggelengkan kepalanya, lalu dengan cepat ketika dia berlari keluar, aula-aula pria itu kembali tenang. Ah, siapa yang aku pikirkan tentang aku? Di jalan yang sepi, Xiao Yan berjalan perlahan. Ini adalah jalan pegunungan menuju ke Paviliun Dupa Pembakaran, tetapi dibatasi oleh kekuatan Paviliun Dupa Pembakaran, jadi mereka hanya bisa berjalan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Karena Cailin baik-baik saja, maka kekuatannya telah mencapai level Do Xian, tetapi karena karakternya, karena klan Medusa yang kuat memberinya hadiah yang luar biasa, itu juga merupakan hal yang baik baginya untuk tetap tinggal. Sedangkan aku harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya berjalan ke lereng gunung, lalu memindahkan sidik jarinya, dan tiba-tiba sebuah pintu cahaya muncul di depannya. Pintu cahaya ini adalah pintu gerbang ke Burning Heaven Territory. Dan yang diselimuti di Burning Heaven Territory adalah Burning Incense Pavilion. Paviliun Fenxiang, aku, Xiao Yan, kembali. Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu tanpa ragu, dia langsung pergi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang di istana manusia. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Mungkinkah sekelompok kura-kura dengan kepala mereka menyusut? Di jalan lebar, 3 pria perlahan berjalan berdampingan. Di antara ketiganya, keduanya berdampingan, yang di tengah maju selangkah, dan ketiganya menjaga jarak. Jelas, orang di tengah memiliki status yang tidak biasa. Hei, di antara orang-orang di aula kemanusiaan, hanya beberapa orang yang tinggal di Wuzuju yang memiliki kekuatan. Sedangkan untuk murid lainnya, mereka tidak pernah terlihat olehmu. Pria di sebelah kiri memiliki ekspresi menyanjung di wajahnya. Tentu saja, aku bahkan tidak melihat karakter saudara senior Ye King dari Istana Bumi kita, tetapi Kaisar Dou Bintang 5 yang bermartabat di tahap akhir, berurusan dengan murid-murid istana rakyat itu bukan sesuatu yang bisa ditangkap dengan mudah. Sosok di sebelah kanan melanjutkan. Setelah berbicara,
Dia terus tertawa. Hehe, kalian berdua masih mengerti banyak hal. Jangan khawatir, meskipun kekuatanmu saat ini hanya pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 5, selama kamu mengikutiku, kamu pasti akan mendapat manfaat di masa depan. Pria bernama Ye Qing di tengah mendengarkan kata-kata keduanya dan langsung tidak bisa tersenyum. Mulut, benar? Dengan saudara kita Ye di sini, di mana orang-orang dari Hall of People itu? Ngomong-ngomong, kakak Ye, mengapa penyihir kecil dari Istana Bumi sering lari ke Istana Manusia? Salah satu sosok ceroboh tiba-tiba teringat sesuatu. Tes-tes, penyihir kecil itu memikirkan tentang Xiao Yan di Istana Manusia. Aku tidak tahu di mana dia mendengarnya. Xiao Yan di Istana Manusia benar-benar menggunakan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 4 untuk membunuh Kaisar Hantu Kembar di dunia hantu. Ye Qing berkata dengan tidak percaya. Siapa Kaisar Hantu Kembar, yang sebanding dengan kekuatan wakil kepala aula pavilion Fenxiang mereka? Bagaimana dia bisa dibunuh oleh seorang anak yang hanya seorang Kaisar Petarung Bintang 4? Akankah penyihir kecil Ye percaya ini? Kedua tokoh berbicara pada saat yang sama, jelas terkejut. Tapi aku benar-benar ingin mencoba perasaan menginjak anak bernama Xiao Yan itu. Mata Ye Qing dipenuhi dengan jejak keserakahan yang tidak biasa, dan segera berkata. Meskipun ini adalah pavilion Fenxiang, manajemen puncak pavilion Fenxiang melihat beberapa perkelahian terbuka dan rahasia di 3 aula surga, bumi, dan manusia, tetapi tidak mengatakannya. Lagi pula, ada persaingan untuk memiliki motivasi, intervensi. Anak Xiao Yan itu benar-benar menakutkan. Sejak bergabung dengan pavilion Fenxiang kami, dia telah cuti. Selama 5 tahun. Proses latihan. Saya pikir itu harus. Lagi pula, ketika orang ini bergabung dengan pavilion Fenxiang, dia hanya Kaisar Dou Bintang 4 yang kuat. Bahkan jika dia tidak dilenyapkan oleh pengalaman, kekuatannya tidak akan jauh lebih kuat dari kakak senior. Kamu King. Dua sosok, satu bernyanyi dan satu harmoni. Ayo pergi, aku akan berlatih hari ini. Kompetisi individu hampir berakhir, dan kompetisi tim akan segera dimulai. Jika kamu bisa sedikit meningkat, itu penting. Ye Qing tersenyum pada keduanya. Di sampingnya, yah, aku ingin melihat magang. Ye Qing memberiku beberapa saran. Kedua saudara junior itu berkata dengan iri. Lagi pula, batuk Ye Qing ini benar-benar Kaisar Dou Bintang 5 tahap akhir. Dengan bimbingannya, sangat nyaman untuk berlatih. Mudah untuk dibicarakan. Ye Qing setuju sambil tersenyum, dan kemudian perlahan berjalan menuju tempat latihan tertentu di istana bawah tanah mereka. Tempat budidaya di pavilion dupa terbakar dibagi menjadi tempat budidaya 3 kuil surga, bumi dan manusia, dan tempat budidaya juga dibagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkat. Sebagian besar tempat budidaya adalah gua-gua di pavilion dupa terbakar. Semakin dekat gua ke pegunungan, semakin bermanfaat untuk budidaya. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan harta kultivasi yang baik. Tempat pelatihan dibagi menjadi 1-9 kelas. Ye Qing, pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dari bintang 5 Dodi, hanya bisa memasuki gua kelas 4 untuk berlatih sebaik mungkin. Namun, gua-gua ini tidak eksklusif. Jika mereka ditantang oleh orang lain dan gagal, gua tidak akan dijamin. Ye Qing dan yang lainnya perlahan datang ke gerbang, lalu berkata kepada dua pria kuat yang menjaga gerbang. Dua senior, ayo masuk dan berlatih. Ye Qing memimpin dan berkata, Earth Hall Ye Qing, tahap akhir dari Kaisar Pertempuran Bintang 5, dapat memasuki lantai 4 gua. Istana Bumi Yang Wen, pada tahap awal Kaisar Pertempuran Bintang 5, kamu bisa memasuki lantai 2. Earth Hall Zijiang, pada tahap awal Kaisar Pertempuran Bintang 5, kamu bisa memasuki lantai 2. Beberapa hari ini bertepatan dengan kompetisi pavilion dupa pembakaran kami. Adalah hal yang baik untuk bergegas dan berkultivasi. Di antara dua penjaga tua, seorang lelaki tua berbicara sedikit, dan ini jelas dikatakan kepada Ye Qing. Murid ikuti instruksi. Ye Qing melipat tinjunya dan membungkuk. Saat dia hendak masuk, dia terlempar ke belakang oleh embusan angin. Apa fluktuasi Douqi yang kuat? Fluktuasi Douqi ini, kengerian telah memasuki Kaisar Dou Bintang 6. Ye Qing buru-buru mundur, lalu diam-diam berkata di dalam hatinya. Oh, Ye Qing, kamu datang tepat waktu. Seseorang baru saja memasuki Burning Heaven Territory. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Suara santai datang perlahan ke Ye Qing. Kekuatan kakak kedua benar-benar semakin menakutkan.
Ye King berkata pada suara tak terlihat itu, dan kemudian dia tidak melihat kakak senior kedua yang dia panggil. Dia datang dan pergi tanpa jejak, dia benar-benar pantas menjadi kakak. Dua orang di samping Ye King juga berkata dengan kagum. Lagi pula, kekuatan kedua saudara senior ini terlalu menakutkan, legenda mengatakan bahwa mereka telah berada di Kaisar Do Bintang 6 selama bertahun-tahun. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Ye King juga mengetahui karakter dari dua kakak laki-laki di istana bawah tanah mereka. Meskipun mereka melakukan banyak hal tanpa jejak, mereka sangat dicintai oleh kakak laki-laki mereka di istana bawah tanah. Hei, apa ini? Sebuah formasi. Tepat ketika Xiao Yan menyapu Burning Heaven Territory, kekuatan api suci di tubuh Xiao Yan menatap kehampaan di samping Xiao Yan dan bertanya dengan curiga. Apa? Kata Xiao Yan. Tidak apa-apa, aku hanya ingin mencoba kekuatan formasi ini. Kamu baru saja melahap Seng Yan, tidakkah kamu ingin mencoba kekuatanmu? Heart Rock Xiao Yan langsung tersapu dan muncul di depan Xiao Yan. Kamu bisa masuk dan keluar dari tubuhku dengan bebas seperti ini. Xiao Yan berkata dengan heran, roh api suci ini sebenarnya sama dengan peri api Xiao Yi gelombang tentu saja, setelah aku menemukanmu untuk ditelan olehmu, itu adalah bagian dari tubuhmu. Saya dapat mengatakan bahwa itu adalah jejak kekuatan yang dibedakan dari api suci di tubuh Anda. Begitu api suci di tubuhmu rusak, aku juga akan menerimanya secara tidak langsung. Petik 2. Tapi kecuali sumber api suci Anda rusak, atau seseorang dengan paksa mengeluarkan api suci, atau Anda secara spontan menyalakan api suci, saya akan selalu ada, kata pemuda Xinyan. Begitulah. Xiao Yan menganggukkan. Kepalanya dalam kesadaran penuh ternyata roh api suci benar-benar ada, sesuatu yang tidak diharapkan Xiao Yan. Kalau begitu mari kita coba. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dahinya tiba-tiba terangkat, dan ledakan rasa percaya diri dari lubuk hatinya lahir dalam sekejap, dan kemudian matanya hanya menatap langit dengan beberapa langit merah. Pergi. Dia menembak dengan ringan, dan segera menabrak langit dengan semangat juang yang sengit. Bum bum bum. Qi Jin tidak mengenai apapun, tapi tiba-tiba meledak saat terbang kurang dari 10 meter. Hehe, anak ini akhirnya kembali. Tapi nafas di tubuhnya tampak menakutkan. Apa, meskipun api di tubuh anak ini sangat tersembunyi, itu tidak sama seperti sebelum dia meninggalkan paviliun dupa terbakar. Di dalam gubuk kayu di aula manusia, seseorang membobol Burning Heaven Territory. Ye King adalah orang pertama yang tahu ketika dia melihat ledakan di langit. Segera, tidak ada waktu untuk menunda, dan kecepatannya meningkat tajam. Tes-tes, gerakannya sepertinya agak keras. Xinyan, kembali dulu, paviliun Fenxiang ini adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Meskipun mungkin tidak memiliki niat buruk, perlu untuk waspada terhadap orang lain. Xiao Yan melihat ledakan di langit, dan mau tidak mau merasakan sesuatu dari dupa yang terbakar di dalam hatinya. Bagian dalam paviliun memancarkan aura samar, dan langsung menghadap ke jantung batu. Aku mengerti, ini benar-benar merepotkan. Ngomong-ngomong, jiwa naga di atas penguasa abadi api abadi Anda terluka karena klon energi yang disebabkan oleh pertarungan sebelumnya melawan iblis darah. Sekarang telah ditutup di bawah perawatan saya. Saya pikir lain kali Anda keluar, kekuatan jiwa seharusnya bisa pulih banyak. Xinyan menyapu tubuh Xiao Yan, tidak lupa mengucapkan sepatah kata pun. Oke, mendengar ini, Xiao Yan langsung mengangguk. Mengenai keadaan Long Yi pada saat itu, Xiao Yan sangat jelas, tetapi karena dia mendapat bantuan Xinyan, Xiao Yan dapat merasa tenang. Semangat saja. Selanjutnya, biarkan aku melihat betapa kuatnya Burning Heaven Territory ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, seluruh tubuhnya bergetar, dan nyala kekuatan yang tebal tiba-tiba mengalir keluar. Kekuatan nyala api ini tampaknya berbeda dari perpaduan 23 jenis api berbeda yang digunakan Xiao Yan sebelumnya. Dalam ki pertarungan api berwarna rumit, ada aura kehancuran yang samar. Ho ho, tampaknya diprovokasi oleh serangan Xiao Yan, Burning Heaven Territory, yang menyelimuti seluruh langit di atas Burning Incense Pavilion yang besar, tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Di langit tempat Xiao Yan berada, ular piton api tak terlihat tiba-tiba mengembun. Piton api yang tak terlihat merobek ular Xinzi dan menatap Xiao Yan dengan kebencian, tetapi kekuatan di tubuhnya cukup untuk menghancurkan dunia. Seperti yang diharapkan dari Fen Tianyu, saya khawatir Kaisar Do Bintang 7 tidak akan bisa menyenangkan fluktuasi yang menakutkan sendirian,
dan melihat pertempuran, Fen Tianyu ini belum mengerahkan kekuatan penuhnya, jadi saya pikir itu harus dipesan. Xiao Yang Wang mengandalkan yang tak terlihat ini piton api telah menganalisis banyak hal, yang semuanya didasarkan pada kekuatan jiwa Xiao Yan yang meroket. Sisi, piton api yang tak terlihat memuntahkan, dan tiba-tiba api yang menakutkan dan menggelitik kulit kepala tiba-tiba menyerang Xiao Yan. Senang datang, teriak Xiao Yan dengan keras, dan kemudian kekuatan api yang menakutkan langsung menempel di telapak tangannya, dan dengan lembut menggenggam nyala api yang bersiul. Pada saat itu, nyala api bercampur dengan kekuatan yang menakutkan tidak lepas dari cengkeraman Xiao Yan, dan segera berubah menjadi jejak asap dan keluar dari celah di antara telapak tangan Xiao Yan. Tampaknya kekuatan api suci ini dikombinasikan dengan kekuatan api yang berbeda membuatnya mudah untuk menghadapi pusat kekuatan atribut api biasa. Petik 2. Jika api suci dan api aneh menyatu, aku khawatir pertempuran tidak akan terjadi perubahan. Hanya saja api suci dan api aneh tampaknya tidak dapat larut. Lupakan saja, mari kita selangkah demi selangkah. Xiao Yan menyelesaikan semua ini dengan puas, dan kemudian langsung jatuh, meninggalkan Burning Heaven Territory. Adapun piton api tak terlihat di Burning Heaven Territory, menghilang setelah Xiao Yan pergi. Bagaimanapun, Xiao Yan dan yang lainnya telah memiliki aura paviliun dupa pembakaran di tubuh mereka sejak mereka bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jika tidak, apalagi Xiao Yan sekarang, saya khawatir Musuzi tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Burning Tianyu. Sekarang kekuatanku hanya di tahap akhir dari Kaisar Dou Bintang 6, tapi aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung melawan beberapa pusat kekuatan Dou Kaisar Bintang 6. Dan bahkan beberapa pusat kekuatan di tahap awal Bintang 7 Dou Kaisar bisa mencobanya. Xiao Yan baru saja jatuh ketika dia mencapai tanah, dia terus berputar-putar di dalam hatinya. Jelas, setelah menelan api suci, tidak hanya kekuatannya meroket, tetapi juga membuat lautan pertempuran Qi di tubuh Xiao Yan semakin aneh. Laut Qi pertempuran orang biasa, jika mereka dipromosikan menjadi Kaisar Dou Bintang 6, akan ada semacam transformasi, yang akan menyebabkan laut Qi pertempuran menyusut. Lagi pula, jika Anda ingin melangkah ke Dou Xian di masa depan, mengompresi laut Qi pertempuran adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap Kaisar Dou. Apa yang baru saja membuat Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa adalah bahwa Qi pertempuran besar di lautan pertempuran Qi, seperti lautan luas, sebenarnya terkondensasi menjadi binatang buas dengan ukuran ratusan kaki, yang membuat Xiao Yan cukup bingung. Namun, Xiao Yan bisa merasakan bahwa volume laut Dou Qi-nya kurang menakutkan daripada beberapa Kaisar Dou Bintang 7. Ayo pergi, kembali dulu, jika kamu ingin datang ke Xiaoyi, mereka seharusnya sudah lama kembali. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengikuti jalan, karena Xiao Yan ingat bahwa paviliun Fenxiang tampaknya terbagi menjadi 3 aula surga, bumi, dan manusia. Rumor adalah inti dari seluruh paviliun dupa terbakar, dan muridnya sangat sedikit, mungkin hanya 1 digit. Tempat kedua adalah Istana Bumi. Istana Bumi memiliki jumlah murid terbanyak di paviliun Fenxiang. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa ada banyak murid yang berada di peringkat kedua, bagaimanapun juga, para murid di Istana Bumi ini tidak diragukan lagi lebih kuat dari Istana Manusia. Beberapa peringkat terakhir adalah Hall of People yang diikuti oleh Xiao Yan. Meskipun Hall of People menduduki peringkat terakhir, belum lagi Burning Incense Pavilion, bahkan seluruh Suan Santian pun tidak asing dengan nama ini. Alasannya adalah hanya ada satu hal yang berkesan di Hall of People. Keterampilan bertarung peringkat suci, gerakan penggaris. Ini adalah keterampilan bertarung terkenal dari seluruh paviliun dupa pembakaran. Kecuali untuk generasi pertama Master Paviliun Dupa Pembakaran yang mempelajarinya dan meneruskannya, tidak ada murid yang mempelajarinya selama ribuan tahun. Meski belum ada yang mempelajarinya, benda ini tidak akan hilang dari pandangan orang seiring berjalannya waktu. Lagi pula, keterampilan bertarung peringkat suci sudah cukup untuk disebut sebagai harta yang nyata. Kakak senior ini, apakah kamu terlihat sangat tampan? Sama seperti Xiao Yan berjalan perlahan menuju Hall of People, ketiga sosok itu datang ke sini dan berkata kepada Xiao Yan. Ketiga sosok itu adalah Ye King dan ketiganya yang pergi untuk memeriksa Burning Heaven Territory. Mereka bertiga baru saja melihat orang asing muncul di atas Burning Heaven Territory, dan mereka juga membangkitkan sebagian dari kekuatan Burning Heaven Territory. Mereka segera pergi untuk memeriksa,
Tetapi ketika mereka sangat dekat dengan Burning Heaven Territory, mereka menemukan Burning Heaven Territory. Zaidu mendapatkan kembali ketenangannya, seolah-olah tidak ada perubahan, yang membuat Ye King dan mereka bertiga bingung. Lagi pula, masalah ini dijelaskan secara pribadi oleh kakak laki-laki kedua mereka di aula. Jika ada kerugian, mereka akan disalahkan. Oh, gelombang, sepertinya aku telah melakukan kesalahan. Aku baru saja kembali dari pengalamanku, dan aku sedikit asing dan tidak ingat jalannya. Kata Xiao Yan dengan senyum hangat. Orang asing tidak ingat jalannya. Ye King mengerutkan kening setelah mendengar ini. Aku tidak tahu bagaimana kakak senior ini sampai ke aula kemanusiaan. Kata Xiao Yan setelah melihat bahwa tidak ada orang di sekitar. Hehe, jika dikatakan kuil kemanusiaan, langsung saja berjalan dari sini dan keluar. Tapi omong-omong, saudara junior ini terlihat sangat tampan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Apakah saudara junior melihat orang luar yang baru saja masuk ke pavilion dupa pembakaran kita dan membakar domain surga? Serangkaian pertanyaan Ye King membuat Xiao Yan merasa malu. Xiao Yan dengan jelas mencoba piton api tak terlihat dengan kecepatan sangat cepat, hanya untuk melihat kekuatan di tubuhnya. Sejujurnya, aku, Xiao Yan. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum pada ketiga Ye King. Kamu Xiao Yan. Kamu Xiao Yan yang menghilang selama 5 tahun di Hall of People. Dikatakan bahwa orang yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi penjarahan poin dan mengalahkan Kaisar Hantu Kembar. Ye King mendengar kata-kata itu, dan segera mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, kekuatan orang di depannya ini benar-benar membuat Ye King merasakan bahaya. Jika tidak ada orang dengan nama dan nama keluarga yang sama denganku di pavilion Fenxiang, maka yang kamu katakan seharusnya adalah aku. Xiao Yan melambai ke Ye King dan mereka bertiga, lalu berjalan langsung. Hehe, jangan terburu-buru, saudara junior ini pasti Xiao Yan dari Istana Manusia. Ye King tiba-tiba tertawa saat mendengar ini. Meskipun Ye King merasa bahwa kekuatan orang di depannya agak menakutkan, untuk mencegahnya menjauh, dia hanya bisa berbicara. Ngomong-ngomong, orang yang baru saja kamu katakan menerobos ke langit di atas Burning Heaven Territory juga aku. Petik 2. Lalu apa? Kekuatannya terlalu kuat dan aku tidak sengaja tidak bisa mengendalikannya. Xiao Yan berhenti dan tersenyum pada Ye King dan yang lainnya. Apa? Tubuh Ye King terkejut saat mendengar kata-kata itu. Tentu saja, dia tahu kengerian Burning Heaven Territory ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh puncak Doudi, apalagi anak di depannya ini. Karena itu masalahnya, maka kakak laki-laki ini harus kembali bersamaku untuk menemui kakak laki-laki kedua kita. Lagi pula, dia telah mengelola Burning Tianyu ini baru-baru ini. Jika hal seperti ini terjadi, dia pasti tidak akan bisa lepas dari hubungan itu. Pikiran Ye King dengan cepat berubah, dan dia langsung memikirkannya. Mau pulang kemana? Aku baru saja kembali, kamu ingin aku pergi ke tempat lain sebelum kita kembali ke Istana Manusia. Xiao Yan juga merasa bahwa 3 orang di depannya sedang mencari sesuatu, dan dia langsung menjadi tangguh. Hei, kakak senior ini, kami adalah orang-orang di Hall of Earth, jadi kami tidak akan melakukan apapun padamu. Kamu hanya perlu kembali dan menjelaskan 1 atau 2 hal dengan kami, dan kami pasti akan membiarkanmu kembali ke balai rakyat. 2 di sebelah Ye King murid itu angkat bicara. Begitukah? Sepertinya benar-benar salahku untuk masuk ke Burning Heaven Territory, jadi bagaimana menurutmu? Kalian berdua pergi bersama, bagaimana kalau aku pergi denganmu jika kamu menang? Xiao Yan tiba-tiba angkat bicara di saat berikutnya. Apa, kakak junior ini? Apakah kamu melakukan kesalahan? Kita bertiga naik bersama. Bukankah ini hanya intimidasi biasa? Meskipun pavilion Fenxiang kita tidak secara jelas menyatakan bahwa kita tidak dapat belajar satu sama lain, tetapi jika ini tersebar, itu akan diejek oleh rekan-rekan lainnya. Kata Ye King dengan sangat meremehkan. Kalau begitu aku pergi. Xiao Yan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan orang-orang ini, dia masih berpikir untuk kembali ke Wuzuju untuk menemukan Xiao Yi dan yang lainnya, bagaimana dia bisa membuang waktu di sini. Jangan pergi. Ye King segera berteriak sedikit saat Xiao Yan bersikeras untuk pergi. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda juga seorang murid di Hall of Earth, dalam hal identitas dan status, dia jauh lebih kuat daripada anak di Hall of People, bagaimana mungkin anak ini bodoh? Sepertinya dia perlu diberi pelajaran. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo,
Gelombang 8, Gelombang M. Karena kamu adalah Xiaoyan yang dikabarkan berada di aula orang, maka aku ingin berdiskusi denganmu, bagaimana menurutmu? Kata Ye Qingxi. Apakah cukup untuk mengatakan tidak lebih awal? Xiaoyan memutar matanya sebentar. Ayo bertarung dengan cepat, aku akan memberimu 10 detik. Kata Xiaoyan dengan tenang. Nak, kadang-kadang, kata-kata tidak bisa menyelamatkanmu. Jangan memprovokasi beberapa musuh yang tidak mampu kamu bayar untuk kecepatan kata-kata. Ye Qing berkata dengan dingin, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Anak laki-laki di depannya benar-benar tidak memandang pelipis mereka. Pastikan untuk memberinya pelajaran. Mari kita tunggu sampai kamu bisa bertahan selama 10 detik. Xiaoyan benar-benar mengabaikan kata-kata Ye Qing. Bum bum bum. Tinju menakutkan langsung memaksa bagian bawah Ye Qing untuk menyerang, membuat Ye Qing terlambat untuk menghindar. Tepat pada saat kritis, seluruh tubuh Ye Qing bersinar dengan balas dendam perak, dan kemudian dengan sedikit jari kaki, dia segera meninggalkan tanah. Tidak buruk, reaksinya baik-baik saja. Xiaoyan secara alami tidak menggunakan semua kekuatannya, lagi pula, ini adalah paviliun Fenxiang, dan diskusi antara sekte yang sama tidak cukup untuk membunuh, jadi serangan Xiaoyan hanya berantakan dan sangat acak. Tapi raw seperti ini, dan itu juga menyebabkan tekanan besar pada Ye Qing. Selama perkelahian terus-menerus, Ye Qing bisa merasakan kekuatan api yang samar-samar terungkap dari anak laki-laki Xiaoyan di depannya. Meskipun nyala api sangat tersembunyi oleh Xiaoyan, Ye Qing masih merasakan jejaknya, dan hati Ye Qing segera bergetar. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini, atau aku akan dikalahkan oleh anak ini cepat atau lambat. Jika aku kalah, maka... Mata Ye Qing bersinar dengan tekad, dan kemudian semua ki pertempuran di tubuhnya mengalir keluar, seolah-olah dia sedang mempersiapkan beberapa keterampilan bertarung. Apakah kamu akan bertarung? Baiklah, biarkan aku melihat apakah aku bisa mencapainya dengan api suci melawan Ki saja. Xiaoyan selesai berbicara, memancarkan sedikit kekuatan api suci kuning kaki, tetapi kekuatan api suci kuning kaki diblokir oleh Xiaoyan. Sangat ditekan, jadi Ye Qing secara alami tidak merasakannya. Adik laki-laki, biarkan kakakku mengajarimu apa artinya menghormati guru dan menghormati Tao. Ye Pin mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan aura menakutkan langsung mengembun. Hanya kamu, kata Xiaoyan dengan nada menghina, lalu perlahan-lahan merangsang ki pertempuran di tubuhnya. Lihat, ini Lei Yinzu. Ini adalah keterampilan bertarung tingkat rendah dari peringkat abadi. Tanpa diduga, saudara senior Ye Qing menggunakan semuanya. Saya pikir murid bernama Xiaoyan ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kakak senior Ye Qing jelas ingin mengakhiri kompetisi ini secepat mungkin sehingga Xiaoyan bisa kembali ke istana kita, jadi dia menggunakan trik ini. Nak, biarkan kamu mencoba rasa guntur dan kilat. Dengan mendengus dingin, guntur dan manik-manik kilat di tangan Ye Qing yang memancarkan guntur dan kilat yang menakutkan tiba-tiba menyerang Xiaoyan. Tepat setelah Lei Yinzu pergi, Douqi Ye Qing di tubuh Ye Qing telah disesuaikan menjadi 9 dari 10. Jelas, penggunaan skill Dou ini tidak sedikit. Senang datang. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, dan kemudian tanpa ragu, dia diselimuti oleh kekuatan api suci, dan kemudian langsung bertabrakan dengan bola energi Lei Yinzu yang mendekat. Bum bum bum. Suara ledakan yang mengerikan menyebar di sini, menyebabkan beberapa tempat di sekitar menemukan gerakan di sini. Hei, bukankah itu tempat Ye Qing dan yang lainnya pergi untuk memeriksa Burning Heaven Territory? Kenapa sepertinya ada yang berkelahi? Apakah sesuatu terjadi? Lupakan saja, waktunya tidak terlalu singkat, ayo pergi dan lihat. Setelah sosok cantik itu selesai berbicara, dia menghilang seketika, bergegas menuju kemana. Sial, kau akan mati. Ye Qing baru saja selesai menggunakan Lei Yinzu, dan Douqi di tubuhnya sudah sedikit tidak mencukupi, tetapi melihat Xiaoyan langsung membungkus Douqi dan menabraknya, Ye Qing sangat cemas. Meskipun paviliun Fenxiang tidak melarang pertarungan terbuka dan rahasia, tetapi begitu korban terjadi, saya khawatir Ye Qing tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan, dan Ye Qing tahu bahwa kekuatan mengerikan di atas mutiara petirnya gelombang membunuh satu Kaisar Dou bintang 5 pembangkit tenaga listrik masih lebih dari cukup. Sial, aku tidak bisa mengambilnya kembali. Ye Qing mencoba mengambil kembali Lei Yinzu yang dia lemparkan, tetapi menemukan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan Lei Yinzu. Sial,
Jangan mati, Xiao Yan. Murid Ye King menyusut dengan kencang saat ini, karena dia juga takut Xiao Yan tiba-tiba terluka parah, maka Ye King akan melompat ke Sungai Kuning dan tidak bisa mencucinya. Kakak senior, keterampilan bertarung tingkat abadimu tidak bagus. Ada lagi, datang sedikit lagi. Tepat ketika Ye King takut, keduanya baru saja bertemu satu sama lain. Tanpa kekuatan atau suara apapun, Xiao Yan membuka mulutnya dan memberikan Lei Yinzu ke Devor. Gila? Orang ini pasti orang gila. Ye King tidak bisa menahan omelan. Orang-orang dari Hall of Earth, itu saja, sampai jumpa lagi. Ingat, istana manusia kita bukanlah kesemek lunak yang bisa ditangani siapapun. Xiao Yan berkata dengan santai, peringatan dalam suaranya jelas tidak terduga, dan jelas bahwa sikap Ye King terhadap istana manusia mereka tidak terlihat. Xiao Yan telah menemukan beberapa petunjuk. Xiao Yan juga melihat dengan jelas kekuatan orang-orang ini. Kekuatan Ye King ini berada di tahap akhir dari bintang 5 Dodi. Meski tidak lemah, dibandingkan dengan Xiao Yan, ada perbedaan yang sangat besar. Adapun dua murid yang mengikuti Ye King, apalagi kekuatan. Tunggu, Yang Mulia, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah Burning Tianyu. Saat Xiao Yan berbalik untuk pergi, sebuah suara manis keluar perlahan. Dengan baik, Xiao Yan baru saja berbalik dan hendak pergi, ketika dia melihat bahwa Ye King, yang dipengaruhi oleh ki pertarungan api sucinya, dan yang auranya mengambang, tiba-tiba memiliki aura lain. Napas itu baru saja muncul, itu membuat tubuh Ye King menjadi sunyi karena nyala api, dan kecepatannya sangat cepat, membuat Xiao Yan merasa bingung untuk sementara waktu. Keluar, atau aku akan melakukannya. Xiao Yan melihat sekeliling dengan dingin, gelombang tak terlihat perlahan muncul, dan begitu ada gelombang, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan api suci, dia mungkin akan mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik dari tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 6. Karena diketahui sebelumnya bahwa Ye King tampaknya memiliki pendapat yang bagus tentang istana manusia mereka, Xiao Yan hanya ingin menghukumnya. Lagi pula, dia tidak akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Apakah kamu Xiao Yan di istana orang itu? Dengan suara lembut, di depan Xiao Yan dan yang lainnya, seorang wanita berbaju putih muncul, dengan tatapan keraguan yang sangat langka di matanya. Saat dia melihat wanita ini, kulit Xiao Yan langsung berubah. Wanita ini berpakaian serba putih, dan memperlihatkan lekuk tubuh yang anggun secara maksimal. Meskipun dia tidak cantik, dia bisa dianggap sebagai kecantikan yang langka. Ada jenis temperamen yang berbeda di pipinya yang tersenyum acuh tak acuh. Hanya karena temperamennya yang khas, dia membuat wanita ini memikat. Kakak senior Ling Xuan, Ye King masih terkejut dengan kekuatan menakutkan Xiao Yan, ketika dia melihat penampilan Ling Xuan, yang dikenal sebagai penyihir kecil istana bumi, dan ekspresinya langsung melembut. Lagi pula, meskipun penyihir kecil ini adalah penyihir kecil paling terkenal di istana bawah tanah mereka, dia adalah pilihan terbaik dalam hal kekuatan dan penampilan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah impian banyak murid Paviliun Fenxiang. Aku Xiao Yan, ada apa denganku? Xiao Yan segera berkata dengan dingin saat melihat beberapa keraguan dalam nada suara wanita itu. Bukan apa-apa, aku hanya ingin melihat apakah Xiao Yan yang dikabarkan di Hall of People sekuat yang dikatakan rumor itu. Lagi pula, dialah yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Alis Ling Xuan berkedip sedikit, menatap Xiao Yan tanpa bergerak. Saya tidak tahu mengapa, kekuatan Ling Xuan di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 6 benar-benar merasakan ketakutan di depan pria ini. Aku sudah melihatnya sekarang, bagaimana perasaanmu? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Dia tidak pernah mengatakan apapun tentang dirinya sendiri. Kekuatan wanita ini tidak boleh diremehkan, dan melihat sikap Ye King terhadapnya, saya khawatir wanita ini statusnya tidak rendah di kuil bumi. Sepertinya tidak sekuat yang dikatakan legenda. Ling Xuan tidak menatap Xiao Yan, tetapi berkata dengan santai, mencoba memprovokasi Xiao Yan. Ngomong-ngomong, kompetisi individu kita di 3 kuil surga, bumi, dan kemanusiaan sudah berakhir. Aku ingin melawanmu sendirian, bagaimana? Tinju kecil Ling Xuan menatap Xiao Yan dengan penuh semangat. Saya menolak. Xiao Yan menolak secara langsung. Lagi pula, dia masih belum mengetahui identitas wanita ini, jadi lebih baik tidak membuat masalah tambahan. Beraninya kau menolakku. Apakah kamu tahu siapa aku? Melihat hal tersebut, Ling Xuan langsung diinjak oleh Xiao Yan.
Aku tidak punya waktu untuk bermain permainan keluarga denganmu, dan aku tidak tertarik untuk mengetahui siapa dirimu. Xiao Yan berkata dengan tenang, dan tepat setelah dia selesai berbicara, dia berjalan menuju kediaman 5 bambu di aula orang tanpa melihat ke belakang. Kamu. Si Ling Xuan dianggap sebagai permata di telapak tangan banyak saudara dan saudari di istana bawah tanah mereka. Bagaimana dia bisa diperlakukan seperti ini? Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Kakak senior, lupakan saja, bahkan aku tidak bisa melihat kekuatan anak ini. Ye King yang berada di sampingnya buru-buru berkata, serangan terkuatnya barusan sepertinya hanya menggelitik Xiao Yan, begitu menakutkan. Kekuatan Ye King mau tidak mau menyerah pada gagasan untuk mundur. Aku tidak peduli, aku harus memberitahu Xiao Yan ini konsekuensi dari pembangkangan. Ayo pergi. Ling Xuan dengan marah pergi dari sini. Aneh, dia baru saja bermain melawan Xiao Yan, anak ini jelas tidak menggunakan semua kekuatannya, dan kekuatan api di tubuhnya tampaknya terlalu menakutkan. Ye King menatap Xiao Yan yang sedang berjalan pergi, dan mau tak mau berpikir. Terkejut, dan segera mengikuti. 5 bambu hidup di halaman. Mengapa Xiao Yan tidak kembali? Sudah berapa lama sejak itu? Dia tidak akan mengalami kecelakaan, kan? Di atas halaman, mereka berempat duduk di sini perlahan dan mengobrol terus-menerus. Mu Feng, jangan bicara omong kosong, Xiao Yan sangat kuat, bagaimana mungkin sesuatu terjadi? Seruling hijau di samping memelototi Mu Feng dan berkata, mereka tahu betapa kuatnya Xiao Yan dari gurun kematian. Hehe, ini belum 5 tahun, aku sedikit khawatir. Kata Mu Feng perlahan, meskipun 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, itu tidak banyak untuk menelan api suci. Kata Mu Yingying, dalam 5 tahun, mereka berempat telah berlatih di pegunungan gurun selama 2 tahun, dan kemudian kembali ke pavilion Fenxiang untuk berlatih selama 3 tahun. Mereka mencerna beberapa petualangan di pegunungan gurun untuk saya, dan saya juga memiliki kekuatan dan pengalaman tempur. Peningkatan besar. Kekuatan Elfdi dan Mu Feng telah naik ke level mendiang Kaisar Dou Bintang 5, yang cukup membuat beberapa orang di aula bawah tanah merasa malu. Adapun Mu Yingying, kekuatan mereka telah melonjak ke tingkat Kaisar Dou Bintang 5. Tuhan tinggal selangkah lagi. Dalam kata-kata Xiao Yi, kekuatannya juga telah dipromosikan ke penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 8. Jika ingin melangkah lebih jauh, teror hanya akan terus meningkatkan kekuatannya setelah berevolusi. Jika tidak, pada tahap ini, kekuatan terkuat Xiao Yi hanya akan memiliki penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 8. Tidak, kekuatan kakak tertuaku tidak dapat diprediksi bahkan untukku, jadi itu akan baik-baik saja gelombang dan aku dan kakak tertuaku memiliki beberapa hal khusus, jadi aku bisa merasakan bahwa dia baik-baik saja. Xiao Yi melihat keluar Wuzuju dan berkata, aku tidak tahu bagaimana kabar Xiao Yan. Aku khawatir Ye telah mendengar hal semacam ini. Ini pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Kata Mu Feng dengan ekspresi antisipasi. Hal semacam ini, bahkan beberapa di antaranya, baru pertama kali mereka lihat. Di hadapan kekuatan api yang begitu kuat, bahkan energi pendendam Mu Feng tampak menyala, dan cukup untuk melihat kengerian api suci ini. Ini rahasia, lebih baik tidak memberitahu dunia luar. Lagi pula, kelangkaan api suci adalah, kata Xiao Yi tiba-tiba, jelas karena sesuatu yang tabu. Itu benar, lebih baik bagi kita untuk mengetahui hal ini. Beberapa orang mulai berbicara. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa kompetisi individu dari 3 kuil surga, bumi dan kemanusiaan di pavilion Fenxiang telah berakhir, dan yang berikutnya adalah kompetisi tim 10 hari kemudian. Ada 5 orang dalam kompetisi tim, tidak ada yang sangat diperlukan, tapi kita sekarang. Mu Yingying yang pendiam mengedipkan matanya. Masih ada satu yang hilang. Meskipun tidak sulit bagi orang ini untuk dipilih dari aula kami, kerja sama di antara mereka sudah cukup. Mata Mu Feng menunjukkan sedikit pemikiran, lihat, dia kembali. Tepat ketika semua orang sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini, seorang pria dengan penguasa yang berat perlahan datang ke Wuzuju. Sudah lama sekali, semuanya